Oke, sekarang saya bicara sedikit mengenai perjalanan hidup ya. Selalu katanya orang itu dimulai dengan terjadinya pembuahan, kemudian kita ada di dalam kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan, kemudian kita dilahirkan ya, dan bertumbuh dari bayi, anak remaja, dewasa, tua, dan ujungnya adalah di tempat ini. Jadi itu pada umumnya pemahaman kita mengenai perjalanan hidup. Nah sekarang, yang perlu kita pahami adalah bahwa pada saat kita lahir sebagai bayi manusia, siapapun kita ini ya, latar belakang etnisnya, sosial budayanya, dimanapun kita berada, selama kita lahir sebagai anak manusia, kita langsung punya 86 miliar sel otak atau neuron. Lahir langsung punya 86 miliar. Jadi ini adalah sebuah modal yang luar biasa untuk kita bisa berkembang sebagai manusia. Kita ada otak yang sedemikian canggih, itu hardware-nya kita, dan juga kita punya software untuk menjalankan hardware ini. Nah sekarang, kalau berbicara software berarti kita berbicara pikiran. Pikiran dan otak adalah dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Kita punya dua pikiran. Sebenarnya ada yang memberikan klasifikasi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran nirsadar, pikiran suprasadar, dan seterusnya. Tapi untuk mudahnya, kita bahas saja pikiran, ada pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar ini mengendalikan kita, menjalankan hidup kita, mempengaruhi diri kita, hanya antara 1-5% saja, sementara pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Jadi ini sangat-sangat besar pengaruhnya dan sangat kuat. Dan inilah metafora dari atau analogi dari pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar ini seperti gunung es yang kelihatan di atas permukaan laut, sementara bawah sadar ini adalah yang di bawahnya. Dan di bawah ini tidak kelihatan dan sangat besar, masif sekali. Dan di antara pikiran sadar dan bawah sadar, itu ada yang namanya critical factor, faktor kritis. Itu adalah semacam gerbang yang menghubungkan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Di antaranya ada memori, kebiasaan, emosi, dan belief. Kalau terjadi konflik, terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, atau tujuan, kalau pikiran sadar maunya A, pikiran bawah sadar maunya B, apapun yang kita lakukan, pikiran sadar lakukan, tidak akan pernah bisa menang. Selalu yang menang adalah pikiran bawah sadar. Karena apa? Pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Maka sangat penting bagi kita untuk bisa menyadari keberadaan pikiran bawah sadar. Dia disebut bawah sadar karena dia beroperasi seringkali tanpa kita sadari. Pikiran sadar kita tidak tahu kalau ternyata ini adalah hasil dari kerja bawah sadar. Makanya dia begitu powerful, begitu kuat ya. Kecepatan pemrosesan data, ini saya kutip dari dua sumber ya. Pikiran sadar ini memproses 40 bit informasi per detik. Ini saya ambil dari bukunya Zimmerman. Kemudian pikiran bawah sadar ini mampu memproses 40 juta bit informasi per detik. Ini yang dinyatakan oleh Trinker dalam Neurotrainers ya. Jadi kalau kita bandingkan antara pikiran sadar dan bawah sadar, pikiran bawah sadar ini punya kemampuan 10 juta kali lebih cepat. Lebih banyak yang bisa dia proses dibandingkan dengan pikiran sadar. Jadi begitu powerful ini. Nah, pada saat kita sebagai manusia lahir, kita belum punya pikiran sadar. Kita hanya punya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini tersusun atas dua komponen, yaitu satu daerah yang disebut dengan unconscious, itu berisi program-program bawaan, ya program-program untuk bertahan hidup. Kemudian satu lagi adalah modern memory area. Ini adalah kalau zaman saya dulu ya, kami menyebutnya sebagai hard disk. Ini kan sudah zaman dulu. Kalau anak-anak sekarang milenial menyebutnya dengan SSD ya. Jadi ini yang akan kita install dengan program, dengan software, dengan data. Sementara pikiran sadar ini ya,
Kita lahir belum ada pikiran sadar. Pikiran sadar ini baru mulai aktif saat seseorang itu berusia 3 tahun. Jadi dari dia lahir sampai 3 tahun, anak beroperasi murni dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini fungsinya fungsi analytical, berpikir rasional, tempatnya memori jangka pendek, tempatnya willpower, tempatnya faktor kritis. Sementara pikiran bawah sadar itu tempatnya belief dan value, kepercayaan, nilai-nilai hidup. Tempatnya kebiasaan, ada 3 jenis kebiasaan yang tersimpan di bawah sadar. Membangkitkan generate emotion, kemudian memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi. Sulit berubah, karena memang desainnya seperti itu. Resist change. Kemudian unlimited capacity, artinya tidak akan pernah itu pikiran bawah sadar itu penuh. Diisi oleh data apapun tidak mungkin bisa penuh. Ya, jadi ini adalah pembagian dari fungsi dari masing-masing pikiran ini. Nah sekarang kalau kita bicara pikiran, kita bicara program pikiran ya, ini kita sebagai manusia terprogram saat kita mulai lahir sampai kurang lebih usia 3 tahun itu kan kita belum punya pikiran sadar. Jadi apapun yang dikatakan oleh lingkungan kita, orang tua, pengasuh utama, ayah, ibu, siapapun, itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita itu menjadi program, menjadi belief, menjadi data yang valid. Karena kita nggak bisa membandingkan, ini benar atau tidak. Sampai 6 tahun juga demikian, ya. Dan itu terus berlanjut sampai kira-kira 13 tahun di mana walaupun sudah usia 6 tahun ke atas, itu sebenarnya kita masih sangat reseptif. Pikiran sadar kita belum kuat. Jadi, apapun yang kita baca, dengar, kita rasakan, kita lakukan, dilakukan pada diri kita, dikatakan pada diri kita, itu masuk menjadi program. Dan kemudian setelah itu akan membentuk siapa diri kita. 13 tahun ke atas, sudah di-set orangnya akan jadi apa. Apakah dia jadi orang sukses, jadi orang gagal, orang yang akan hidupnya itu menderita, orang yang akan hidupnya penuh dengan keberhasilan, apapun. Itu sudah di-set. Ya. Oke. Ada 5 cara kita masuk ke bawah sadar. Nomor 1 itu adalah dengan menggunakan otoritas. Ya. Otoritas ini adalah informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai figur otoritas. Bisa guru, bisa orang tua, bisa ulama, bisa dokter, bisa siapapun yang kita pandang sebagai orang yang lebih tinggi posisinya dari kita. Itu figur otoritas. Begitu dia mengatakan sesuatu, filter kita ini tidak akan bisa bekerja. Langsung masuk datanya. Kemudian emosi. Saat emosi bergejolak, gerbang bawah sadar kita terbuka. Jadi hati-hati. Emosi positif, apalagi emosi negatif. Ya, begitu emosi bergejolak, maka gerbangnya akan terbuka, data masuk dengan sangat mudah. Repetisi, sesuatu yang diulang itu pasti akan masuk ke bawah sadar. Kemudian identifikasi, identitas. Ya, kita bisa meniru seseorang yang kita kagumi, mentor kita, orang yang kita kasihi, identifikasi kelompok. Ya, kalau kita ada dalam sebuah kelompok tertentu, maka hal-hal yang mereka percaya sebagai kebenaran itu akan kita terima juga sebagai hal yang benar, tanpa perlu kita pikir atau kita kritisi. Dan satu lagi, kita bisa mengakses bawah sadar kita dengan kondisi pikiran yang rileks atau kondisi hipnosis. Dengan bahasa yang lain disebut dengan kondisi meditatif atau kondisi kontemplatif atau kondisi khusyuk. Ini barangnya sama, hanya namanya beda. Kondisi pikiran yang rileks, kondisi hipnosis, meditatif, kondisi kontemplatif, kondisi khusyuk, itu semuanya sama, ya. Jadi ini ada 5 cara kita untuk bisa akses bawah sadar kita. Nah, sekarang kita bandingkan ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar mulai aktif saat usia 3 tahun. Selanjutnya bisa on, bisa off. Kapan dia on? Ya, kalau kita sadar seperti begini sekarang. Kapan dia off? Kalau kita tidur, kalau kita mabok, kalau kita lagi mengalami emosi yang sangat intens, ketakutan, atau marah sekali, atau kita sedang, katakanlah, minum obat penenang, atau kita dalam kondisi dibius, atau jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu pikirannya tidak bisa bekerja, pikiran sadarnya nggak bisa. Itu hati-hati. Kemudian pikiran bawah sadar itu selalu aktif. Sejak terjadi pembuahan, pikiran bawah sadar sudah aktif, terus akan aktif kapanpun itu sampai kita meninggal. Jadi, teman-teman, kita benar-benar berharap nanti malam kita tidur ini, pikiran bawah sadar kita akan terus aktif ya. Karena kalau pikiran bawah sadar kita berhenti, tidak lagi bekerja, itu artinya kita pindah alam. Kemudian,
pikiran sadar ini sifatnya personal dan selektif. Jadi setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda. Sementara pikiran bawah sadar non-personal dan non-selektif. Apa maksudnya? Siapapun dia, suku bangsa apapun, sifat dan cara kerja pikiran bawah sadarnya sama persis. Jadi saya menerapi, katakanlah kita orang Indonesia, saya menerapi bule, pakai bahasa Inggris, saya menerapi orang yang lain, itu dari suku bangsa manapun, bawah sadar, cara kerjanya, sifatnya, karakteristiknya selalu sama. Pikiran sadar adalah dunia akibat. Sementara pikiran bawah sadar adalah dunia sebab. Apa maksudnya? Pikiran bawah sadar itu bisa mengakibatkan sesuatu karena dia yang menjadi sebabnya, dan itu yang dirasakan, dialami oleh pikiran sadar. Pikiran sadar sifatnya laki-laki, pria, maskulin, kemudian pikiran bawah sadar sifatnya sebagai feminin, sebagai wanita, ya. Pikiran sadar ini menghasilkan ide atau bentuk pikiran dan menanam ide-ide ini di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menerima ide, memberi bentuk dan wujud pada ide ini menjadi suatu realita. Pikiran sadar bekerja dengan conscious logic, pikiran bawah sadar bekerja dengan trans logic. Ini dua logika yang sangat-sangat berbeda. Nah, kita bisa mendekati pikiran bawah sadar ini dengan dua cara. Yang pertama adalah bawah sadar dipandang sebagai satu sistem yang utuh, satu unit. Satu lagi adalah kita mendekati bawah sadar ini dengan sebuah pemahaman bahwa ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak subunit. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan, tentu saja caranya berbeda, ya. Sama-sama bagus, hanya caranya berbeda. Jadi sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan kita peroleh. Jadi bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar kita, mengendalikan pikiran bawah sadar kita berdasarkan apa yang telah dijelaskan di depan, maka caranya adalah karena pikiran bawah sadar itu sifatnya pasif, hanya menerima, kemudian dia mewujudkan apa yang ditanamkan kepadanya, maka kita bisa mengendalikan bawah sadar dengan cara satu, kita memasukkan data ke bawah sadar lewat tulisan tangan. Jadi kita tulis tangan, data itu akan masuk ke bawah sadar. Nomor dua, kita memasukkan data atau program berupa sugesti atau afirmasi. Ini ada kriterianya tentunya, ya. Jadi bagaimana cara menulisnya, apa yang boleh ditulis, apa yang tidak boleh ditulis, bagaimana kondisi kesadarannya, itu akan sangat panjang, tapi kita bisa diskusikan nanti, ya. Jadi yang kedua, sugesti atau afirmasi. Yang ketiga adalah dengan imajinasi. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan, itu otomatis masuk ke bawah sadar. Karena bahasa bawah sadar itu adalah bahasa gambar. Kemudian dengan emosi. Emosi positif atau negatif itu membuat kita mengakses bawah sadar. Disadari atau tidak, kita mengakses bawah sadar kita. Maka kita perlu selektif dan cermat memilih bibit pikiran yang kita tanamkan. Kita harus cermat membaca informasi, berita, hoax atau tidak. Ini, teman-teman, kalau Anda mau memasukkan data ke bawah sadar, Anda gunakan pemahaman ini. Nomor satu, apakah informasi ini benar atau tidak? Ya. Nomor dua, apakah informasi ini baik atau tidak? Nomor tiga, apakah informasi ini berguna atau tidak? Jadi dia benar atau tidak, baik atau tidak, berguna atau tidak. Kalau nggak lewat tiga-tiga, udah jangan dibaca. Itu akan membuat bawah sadar kita terlindungi. Nah, apa yang terjadi di bawah sadar itu termanifestasi. Apa yang sudah kita tanamkan di bawah sadar itu akan termanifestasi dalam bentuk realita hidup kita. Itu orang bilang sebagai nasib. Jung mengatakan bahwa until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Artinya, sampai Anda membuat yang tidak disadari itu menjadi sesuatu yang disadari, menjadi conscious. Kalau kita nggak sadar bahwa ada sesuatu di bawah sadar yang mendorong, mendikte, mempengaruhi pikiran, perilaku kita, maka dia akan terus mempengaruhi hidup kita dan akhirnya kita bilang, ya sudah, ini sudah nasib saya. Jadi kita perlu aware dengan ini. Dan caranya untuk bisa mengamati dan menyadari respon pikiran bawah sadar adalah sangat mudah. Teman-teman, kita perlu menggunakan satinya kita, kekuatan perhatiannya kita. Kita perlu mindful. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita rasakan respon itu, karena bawah sadar kerjanya berdasarkan respon, stimulus respon, ya. Ada sesuatu, langsung ada respon apa.
Ini ada respon apa? Kalau kita punya kemampuan konsentrasi yang bagus, terlatih dengan baik, sati kita, perhatian kita itu bisa bagus, kita mindful, bukan mindful, bukan ya, tapi mindful, maka yang terjadi adalah kita bisa menyadari apa yang terjadi, kemudian kita bisa secara sadar, kita memutus respon yes, set ini. Kalau ini terjadi, maka harusnya seperti ini, dan ternyata ini nggak bagus, dengan perhatian kita, mindfulness-nya kita putus. Oh, enggak boleh. Kalau ini terjadi, saya tidak mau otomatis ini yang menjadi reaksi saya. Saya memilih bereaksi atau berespon dengan cara berbeda.